Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Linda Rahmania, serta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang core values ASN berakhlak, yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Apa yang dimaksud dengan harmonis? Harmonis bisa diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja yang harmonis. Tempat kerja yang harmonis akan menghasilkan energi positif. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Nah, sedangkan peran ASN dalam menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah bersikap netral dan adil. Posisi PNS sebagai ASN, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua adalah bersikap tidak diskriminatif. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. Hal yang ketiga adalah toleran. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menjunjung sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat adalah suka menolong. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, juga harus disuka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima adalah menjadi figur dan teladan. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver, bukan bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menteladan warganya. Core values selanjutnya adalah loyal. Dalam kamus Oxford, loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Nah, bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, yaitu terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja panduan perilaku loyal? Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, juga menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci yang digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di atas, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komitmen, kedua dedikasi, ketiga kontribusi, keempat nasionalisme, dan yang kelima adalah pengabdian. Sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi PNS, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hanya PNS-PNS yang memiliki loyalitas yang tinggilah yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan kedisiplinan ini dengan baik. Core values selanjutnya adalah adaptif. Adaptif dalam KBBI diuraikan sebagai mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam Kamus Bahasa Inggris, dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berubah dalam situasi yang berubah. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, yaitu kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan.
Dalam konteks budaya organisasi, maka nilai adaptif bercermin dari kemampuan respon organisasi dalam mengadaptasi perubahan. Apa saja ciri-ciri penerapan budaya adaptif? Ciri-ciri yang pertama adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Lingkungan strategis di tingkat global, regional, maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan, dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.